Shalom warga kerajaan, dimanapun Anda berada pada hari ini. Di sesi ini saya akan membahas tentang semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Ketika dia dalam penjara, dia menuliskan surat ini karena dia mengerti benar, dia tahu benar tentang artinya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup yang dicukupkan oleh Tuhan. Dia mengalami banyak masalah, dia mengalami banyak penderitaan, bahkan mengalami karam kapal, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi Tuhan memelihara kehidupannya. Nah, sehingga dia dapat menuliskan tentang ayat ini bahwa Allahku yang memenuhi segala kebutuhanku, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam Yesus Kristus. Di dalam Sang Raja. Kita punya Raja namanya Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang memelihara umatnya, yang tidak membiarkan umatnya berjalan dengan sendirian. Nah, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, keadaan hari-hari ini tidak bertambah baik, tapi bertambah sukar. Apalagi bagi mereka yang hidup di, Anda yang hidup di perantauan, seperti anak kos atau pekerja urban. Masa-masa ini mungkin pingin pulang kampung atau mudik, ya, tapi susah, ya, tidak bisa karena ada PSBB akibat COVID-19. Jadi kita dibatasi pergerakan hidup kita. Bahkan mungkin bagi karyawan yang sudah bekerja kemudian mengalami masalah, dirubahkan dan tidak mendapatkan gaji. Dan kita juga tidak bebas untuk beribadah, kita hanya berkumpul di rumah untuk beribadah bersama keluarga, kita tidak bebas kemana-mana, tidak bisa ketemu teman-teman untuk duduk ngopi, untuk sharing dan lain-lain. Dan kita dibatasi. Tapi dengan masalah-masalah ini, apakah hidup harus berhenti? Tidak. Life must going on. Hidup ini harus terus dilanjutkan. Karena kita percaya bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, semuanya akan dicukupkan oleh Dia. Nah, saya juga pernah mengalami hidup anak kos, ya, hidup yang serba terbatas. Ya, saya harus mencari kos yang murah, yang include dengan semuanya, termasuk makan pagi, siang dan malam di situ juga. Dan juga saya, ya, sekalian dengan cuci baju dan lain-lain di situ. Jadi include semuanya, jadi murah. Bahkan ketika keuangan menipis karena memang orang tua juga terbatas ekonominya dan untuk pengiriman hanya sedikit saja, harus berhemat dan lain-lain. Dan ketika keuangan sudah mulai menipis, ya, kami harus jalan kaki ke tempat kuliah atau kemana saja. Bahkan di saat-saat itu pun kami juga melayani Tuhan. Ya, bahkan kalau hari Minggu biasanya, kalau waktu musim hujan, ya, dengan baju yang basah, kami juga tetap melayani. Dan itu merupakan suatu sukacita. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan ini. Dan sangat bersyukur sekali ketika ada teman atau jemaat yang mengajak makan. Kami bersyukur bahwa itulah saat penghematan, itulah saat gantung panci, saudara. Ya. Nah, itulah proses dalam kehidupan. Kami bisa menjalani, menikmatinya dengan penuh ucapan syukur. Ya, ada kalanya berkekurangan, ada kalanya berkelimpahan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang mencukupkan semuanya. Karena itu kita harus sadar bahwa hidup ini adalah proses. Masa-masa di kos pun, masa-masa di perantauan adalah proses. Bahkan sampai hari ini pun saya ada di perantauan. Ya, pelaut yang ulung tidak dihasilkan
dari laut yang tenang. Tetapi pelaut yang ulung dihasilkan lewat badai yang bergelora. Nah, kuncinya adalah apa? Jangan mengeluh. Jangan pernah mengeluh dalam kehidupan ini. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengharapkan belas kasihan manusia. Harapkan Tuhan. Berharaplah selalu kepada Tuhan Yesus. Dan tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ya, engkau harus terus bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan Roh Kudus yang akan menolongmu. Mungkin hari ini engkau tidak bisa makan. Tapi ya, jangan bersungut-sungut. Anggap saja kita sedang dilatih Tuhan untuk berpuasa. Ya, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Biarlah hari-hari hidupmu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita semua terlibat, proses ini kita bisa jalani, bahwa Tuhan itu akan terus menolong kita, memberkati kita, mengangkat kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian atau tergeletak jatuh. Bahkan burung di udara dan bunga di padang Dia pelihara. Apatah lagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 berkata begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita menjalani kehidupan ini seperti Paulus, maka kita pun bisa mengatakan kepada orang lain juga bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Percayalah. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.